Yang pertama adalah al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Cermin, kaca. Kita kalau ngaca itu mau ngapain? Suka ngaca bukan? Cewek. Sekarang wanita udah gak bawa kaca lagi di dalam tasnya, cukup pakai HP. Lebih jelas. Kalau kita bercermin itu mau ngapain? Mau menemukan kekurangan yang ada pada diri kita. Sisiran rambut udah rapi apa belum? Warna baju, warna celana sudah serasi apa tidak? Itu nanti kelihatan di cermin itu. Sehingga kita menemukan kekurangan diri kita. Nah, kalau seorang mukmin diumpamakan seperti cermin, itu artinya kalau orang ketemu kita, kalau orang mengenal kita, dia menemukan kekurangan dirinya karena ada kebaikan pada diri kita. Begitu ya. Bisa nggak kita jadi seperti cermin yang kalau orang ketemu kita, orang mengenal kita, dia merasa ada kekurangan. Wah, saya kalah sama dia, nah, gitu. Urusan kebaikan saya kalah sama dia. Nah. Contohnya begini. Dulu Umar bin Khattab datang ke rumah Nabi. Umar itu bawa duit yang banyak. Dia bilang, ya Rasul, saya mau infak, saya mau sedekah untuk digunakan di jalan Allah. Ini diterima. Rasul terima dengan senang hati. Rasul buka bungkusannya, ternyata isinya uang yang banyak. Selesai. Enggak lama kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Abu Bakar juga bawa duit yang banyak, bahkan lebih banyak lagi dari yang dibawa oleh Umar. Ternyata tujuannya sama. Ya Rasul, saya mau berinfak, saya mau sedekah. Ini diterima, diserahkan. Rasul terima dengan senang hati. Rasul buka bungkusannya, ternyata isinya uang yang jauh lebih banyak. Tadi ketika kepada Umar, Rasul bertanya, kalau segini banyak kamu sedekah, kamu infak, buat kamu sama keluarga, apa yang disisakan? Kata Umar, ada segitu lagi ya Rasul. Oh, rupanya Umar berinfak dengan setengah dari harta yang dimilikinya. Pertanyaan yang sama diajukan kepada Abu Bakar. Ini banyak kamu sedekah. Untuk kamu sama keluarga, apa yang disisakan? Untuk kami janji Allah dan Rasulnya. Itu artinya Abu Bakar menyerahkan semua uang yang dia punya. Mendengar hal itu, Umar menangis. Kenapa Umar menangis? Bisa jadi dia merasa perasaan saya sudah banyak berinfak, ternyata ada yang banyakkan lagi. Gitu.
Itu namanya Umar bercermin kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia merasa sudah berderma dengan banyak, dia merasa sudah bagus dalam soal sedekah, ternyata ada yang lebih bagus lagi. Itu namanya Umar menemukan kekurangan dirinya pada kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Pak, kalau Abu Bakar ngasih sedekah, berinfak semua uang yang dia punya, itu enggak mesti ditiru. Tidak mesti ditiru dalam arti semua itu. Karena yang dituntut juga enggak segitu, enggak semua. Tetapi kenapa Abu Bakar begitu? Ya karena Abu Bakar itu kan seorang pedagang. Kalau pedagang hari ini duitnya habis gak apa-apa, besok kan dagang lagi, ntar sore juga dagang lagi, gitu. Kalau kita kan pegawai, kalau baru gajian yang ini sedekahkan semua. Umpama gajian tanggal 1 disedekahkan semua, dapatnya lagi kapan? Tanggal 1 bulan depan. Kalau sekarang orang gajiannya udah tanggal 1 ya. Oh, 25. Makanya sekarang udah gak ada istilah tanggal tua. Ya, tanggal tua jadi muda, tanggal muda jadi tua. Tanggal muda jadi tua, tanggal 1, tanggal 5 udah habis. Kenapa? Habis cicilannya banyak. Baik, itu satu. Cermin. Nah, bisa nggak kita jadi cermin bagi orang lain? Contoh baik, dulu Umar bin Khattab jadi khalifah. Suatu ketika ada sahabat namanya Tolha. Tolha ada urusan di suatu malam. Nah, dia udah selesai urusannya, dia pulang. Nah, ketika dia pulang, dia mesti melewati rumah seorang nenek. Ternyata waktu dia mau melewati rumah si nenek itu, keluar seseorang dari rumah itu. Siapa itu? Tolha ngumpet untuk memperhatikan siapa yang keluar dari rumah si nenek itu. Sesudah dia perhatikan, ternyata yang keluar itu adalah Umar bin Khattab sebagai khalifah. Besok malamnya dia tunggu di situ. Keluar lagi dari Umar, keluar lagi. Malam berikutnya dia tunggu lagi, ternyata keluar lagi Umar dari rumah itu. Maka keesokan harinya Tolha menemui si nenek itu. Bu, saya perhatikan Khalifah Umar sering kemari ya kalau malam. Iya, dia sering kemari. Dan itu sudah biasa dilakukannya sebelum dia jadi khalifah. Dari dulu dia begitu sama saya. Emang kenapa? Ya saya ini kan udah tua, renta. Tidak ada orang yang membantu saya, tidak ada orang yang menolong saya, tidak ada orang menghibur saya. Kalau saya punya masalah, Umar yang memecahkan masalah. Kalau saya butuh bantuan, Umar yang membantu. Tolha langsung mengatakan apa? Celakalah Tolha. Kenapa dia bilang begitu? Saya ini gak sibuk-sibuk amat. Enggak begitu. Umar yang begitu sibuk sebagai seorang khalifah masih sempet-sempetnya ngurusi seorang nenek. Maka Tolha bercermin kepada Abu Bakar, kepada Umar bin Khattab. Nah, ini contoh. Baik, itu satu, cermin. Yang kedua,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat Al-Baihaqi, masalul mu'mini masalun akhlaki. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. Nah, perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Bagaimana lebah? In akalat thayyiban. Kalau dia makan yang baik. Lebah itu kalau mengkonsumsi yang baik. Itu artinya kita seorang mukmin, kalau kita mengkonsumsi, mestinya kita konsumsi yang baik. Istilah lainnya adalah halalan thayyiban, yang halal dan baik. Halal hukumnya, yang kita konsumsi adalah sesuatu yang halal. Halal itu ada dua, ada halal jenisnya. Jenisnya halal. Konsumsilah sesuatu yang jenisnya halal. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Sekalipun jenisnya halal, kalau cara mendapatkannya tidak halal, ya jadi nggak halal. Pisang itu halal, ikan itu halal. Tapi kalau boleh nyolong dari mencuri, itu menjadi tidak halal. Tidak halal cara mendapatkannya. Jadi konsumsilah sesuatu yang baik.